Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, panasnya cuaca akhir-akhir ini luar biasa. Biasa kita kenal juga dengan kemarau yang sangat panjang. Para pakar iklim, pakar BMKG sudah meramalkan secara metode ilmiah bahwa akan terjadi El Nino, artinya suhu panas di luar daripada kenormalannya, di atas ambang batas normal, dan ini bisa terjadi sampai awal 2024. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan panasnya, dengan berkepanjangannya ini kemarau, tidak menyebabkan hati kita, tidak menyebabkan ibadah kita, tidak menyebabkan ketaatan kita juga menjadi kering. Karena sesungguhnya panasnya akhir-akhir ini tidak ada apa-apanya, saudaraku yang berbahagia. Apabila Rasulullah telah memberikan isyarat-isyaratnya kepada kita sekalian apa yang akan terjadi nanti di padang mahsyar, ketika dunia dikiamatkan oleh Allah, manusia berpindah melalui jembatan kematian menuju kepada kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada apa-apanya panas yang kita rasakan hari ini. Yu'rakun nasu yawmal qiyamati, kata Nabi. Manusia saking panasnya nanti di hari kemudian akan berkeringat luar biasa, keringatnya manusia. Dalam hadis sahih dijelaskan manusia nanti jaraknya dengan matahari, kata Nabi, kurang lebih kita bisa melihat matahari di atas kepala. Para muhaddisin menjelaskan kurang lebih 1 jengkal. Yang jarak matahari pada hari ini berjuta-juta kilometer dari bumi. Luar biasa panasnya kita rasakan. 38 derajat Celcius. Bahkan saudara kita di belahan lain ada sampai 50-45 derajat. Belum ada apa-apanya panas itu. Rasulullah dalam hadis-hadis sahihnya menjelaskan kepada kita, hatta yazhaba uruquhum fil ardi, sampai nanti keringatnya manusia di padang mahsyar bisa membasahi itu bumi, bisa membasahi lantai di padang mahsyar, bisa basah, bisa banjir karena keringatnya manusia nanti di padang mahsyar. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, kata Nabi. Ada yang sampai di betis, ada yang sampai di tumit, ada yang sampai di pinggang. Bahkan kata Nabi, ada keringatnya manusia bluga azanahum, keringat itu sampai di telinga. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya, karena dikatakan keringat itu nanti di hari kemudian sesuai dengan amal manusia masing-masing ketika hidup di dunia. Makin buruk dia, maka makin tinggi keringatnya nanti di hari kemudian. Makin jahat, makin banyak dosanya, makin tenggelam dia dengan keringatnya sendiri, saudaraku yang berbahagia. Begitu juga kejadian kemarau yang kita rasakan sebagai warning bagi kita semua. Apakah ini terjadi begitu saja? Tidak.
semua kadar Allah. Ada yang mengawasi, ada yang menguasai alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila terjadi sesuatu di luar batas, maka Allah sudah peringatkan kepada kita. Sesuatu yang terjadi di luar batasannya berarti ada yang salah bagi manusia itu sendiri yang tinggal di bumi ini. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Bukankah kalian telah melihat bagaimana di darat, di bumi, di udara, di laut banyak kerusakannya daripada tangan-tangan manusia. Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, apa itu tangan-tangan manusia? Dosa-dosa yang dilakukan manusia, maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dia tidak mau sujud kepada Allah, dia menentang Allah, dia merusak bumi ini. Maka inilah yang menyebabkan kadang kondisi alam ini tidak sesuai sebagaimana yang kita inginkan. Kondisi alam ini tidak normal sebagaimana mestinya. Kenapa? Tangan-tangan manusia, tangan kita penuh dengan dosa. Di semua aspek kehidupan menjelang ini tanda-tanda kiamat luar biasa. Di aspek kehidupan perekonomian, di pasar-pasar, perdagangan, jual beli, terdapat di mana-mana kecurangan, manipulasi, pembohongan, penipuan. Demikian juga sampai di persidangan, di pengadilan. Bukankah Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, kalian membayar dengan harta dunia agar kalian dimenangkan, maka itu adalah kebatilan. Segala sesuatu bisa terjadi dengan kekuatan, dengan uang, dengan kekuasaan. Yang salah bisa menjadi benar. Begitupun sebaliknya. Bagaimana orang tua sudah durhaka kepada anak-anaknya, siang malam bekerja banting tulang untuk memberikan anak-anak makanan, fasilitas hidup, diberikan segala-galanya, tetapi tidak ada dibimbing, tidak ada diajari, tidak ditarbiyah agama. Dibiarkan anak menjadi anak yang durhaka, anak yang tidak taat, meninggalkan salat, anak-anak perempuan yang membuka auratnya dianggap adalah hal yang biasa. Bukankah Nabi sudah ajarkan kepada kita, anakmu tidak salat, suruh mereka ketika berumur 7 tahun, 10 tahun kasih peringatan kecil, pukul betisnya. Kenapa? Karena kalau mereka tidak salat sampai dewasa, dosanya akan ditransfer kepada orang tuanya. Maka jangan heran nanti di hari kemudian banyak transferan yang masuk di tabungan kita. Kita kaget. Kenapa? Karena dosa dari anak-anak kita semua. Mereka lalai taat kepada Allah. Mereka anak-anak perempuan istri kita buka aurat dengan sengaja. Ini semua adalah dosa-dosa yang akan kita dapatkan bagi orang tua. Berzina anak-anak dianggap hal yang biasa. Anak-anak berboncengan diberikan motor yang mewah, motor yang mahal. Dia berboncengan dengan temannya yang tidak mahram, dianggap biasa. Padahal itu zina. Tidak harus kemaluan bertemu dengan kemaluan, kata Nabi. Pandangan, sentuhan, itu zina. Dosanya akan mengalir kepada orang tua. Dianggap itu adalah pergaulan modern. Tidak pernah ditegur anak, dibiarkan.
Inilah dosa-dosa yang menyebabkan hari ini bumi ini kotor. Matahari panasnya luar biasa, kemarau yang berkepanjangan, para petani gagal panen. Apa efeknya? Semua sembako naik luar biasa. Harga sembako mulai dari beras, gula, makanan-makanan pokok, semua serba mahal. Akhirnya apa? Kriminal sosial terjadi di mana-mana. Untuk bisa hidup mengisi perut, jalan apapun dibuat, yang haram sekalipun, yang penting bisa makan. Suap menyuap, mengambil hak orang dengan zalim. Inilah yang terjadi, saudaraku. Maka saya mengajak kepada kita semua, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi yang pertama adalah setiap saat di dalam salat, di dalam sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kata Rasul dalam hadis sahih, siapa yang hamba berdoa memohon surga salasatan marratin, sebanyak 3 kali diulang. Ya Allah, aku mohon surga. Ya Allah, aku mohon surga. Maka surga akan berkata kepada Ya Allah, masukkan dia ke dalamku. Dan siapa hamba yang senantiasa berdoa, Ya Allah, jauhkan aku dari neraka, maka neraka 3 kali saja, neraka akan berkata, Ya Allah, hamba itu memohon dijauhkan dariku, jauhkan itu hamba dariku, Ya Allah. Rabbana israf anna azab jahannam inna azab kana garama. Ya Allah, kami takut azab nerakamu, azab jahannammu luar biasa kerasnya, abadi siksanya selama-lamanya. Kami berlindung daripadanya, Ya Allah. Kemudian yang kedua, di waktu-waktu yang luar biasa kemaraunya, panasnya, banyak-banyak berpuasa sunnah, saudaraku yang berbahagia. Utamanya Senin Kamis. Bukankah Umar bin Khattab pernah menasihati anaknya, wahai anakku, di musim kemarau, di musim yang sangat panas, usahakan berpuasa supaya insya Allah nantinya kita di padang mahsyar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehausan, dari lapar yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bersedekah. Di musim penceklik begini, panasnya kemarau, bersedekah banyak-banyak. Satu sahabat Sa'ad bin Ubadah, ketika orang tuanya, ibunya baru meninggal, dia mendatangi Nabi. Ya Nabi, saya ini orang yang tidak terlalu mampu. Hadis sahih. Saya ini orang yang tidak terlalu mampu, ya Rasul. Tapi saya ingin bersedekah untuk orang tua saya yang baru saja meninggal. Maka menurut engkau, ya Rasul, sedekah apa yang terbaik? A'jaba ilaika, bagi engkau, ya Rasul, apa sedekah yang terbaik untuk saya? Maka apa kata Nabi? Karena ini musim panas kemarau, bersedekahlah dengan al-ma'u, bersedekahlah dengan air, kata Nabi. Bersedekah tidak harus tinggi nilainya, nominalnya besar. Kalau kita tidak mampu, maka bersedekah dengan air minum itu luar biasa, kata Nabi. Bukankah Nabi telah menceritakan kepada kita, seorang memberikan air minum kepada
Maka biasakan. Di waktu panas begini banyak-banyak bersedekah akhir. Kelihatannya kecil, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah. Ketika air Anda diminum 1 gelas saja sama orang yang beribadah, orang yang taat, sehingga masuk ke dalam tubuhnya, dia masuk ke masjid, sembahyang, angkat takbir, dia berdoa, maka Anda akan mendapatkan amal jariyahnya seperti mana yang dia laksanakan, karena sedekah Anda ada masuk di dalam tubuhnya. Dalam hadis-hadis sahih yang lain, biasakan makananmu dipegang oleh orang-orang yang bertakwa kepadamu. Biasakan makananmu, tempat makanmu dipegang orang-orang yang salah. Kenapa? Karena efeknya pahala yang mereka lakukan karena ibadahnya, kalian akan dapatkan pahala tersebut. Kemudian banyak-banyak kita beristighfar setiap hari. Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruhu. Kembali kepada Allah. Yang selama ini banyak lalai, banyak buat kezaliman, stopkan. Berhenti dari kemaksiatan dan dosa. Beristighfar kepada Allah. Wallah, kata Nabi, inni atubu ilallah, saya minta ampun beristighfar kepada Allah fi yaumi, setiap hari, mi'atan marratin, kurang lebih 100 kali saya beristighfar. Pertanyaannya, Nabi saja taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosanya sudah diampuni, 100 kali dia beristighfar setiap hari. Apakah kita lebih dari 100 kali? Maka beristighfarlah. Astaghfirullahaladzim. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim.